Kehidupan dalam kampus merupakan ibarat sebuah miniatur negara, yang dimana tidak lepas dari sistem pemerintahan dan juga kehidupan berpolitik. Politik kampus adalah politik yang katanya tidak bisa disamakan dengan politik praktis. Seiring berjalannya waktu, semangat untuk berpolitik praktis lebih mengemuka dibanding dengan semangat untuk berpolitik dengan nilai. Saat ini, bisa dibilang bahwa politik-politik kampus bukan lagi sebagai ajang kontestasi. Akan tetapi lebih dari itu, kini kampus telah menjadi arena rivalitas bagi individu maupun organisasi-organisasi mahasiswa. Belum lagi dari masing-masing kontestan politik di kampus membawa kepentingan-kepentingan tersendiri. Perkenalan diri. Nama saya Muhammad Zahran Rafizal Batar. Nama saya Muhammad Mukimi Batul Alimi. Nama saya Rizky Rudina Setiawan. Apa sih himpunan itu? Terus apa saja tugas yang ada di himpunan tersebut? Oke, kalau misalkan dari himpunan sendiri, himpunan mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di suatu perguruan tinggi yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Tugasnya itu adalah mewadahi atau menjembatani antara prodi mahasiswa pada himpunan. Yang dimana wadah ini yaitu menampung aspirasi dan kesulitan dari mahasiswa-mahasiswa. Himpunan itu dikelola oleh mahasiswa dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Bagaimana sistem pemilihan jabatannya? Terus ada nggak sih sistem-sistem tertentu seperti pemilihan yang dialihkan, pemilihan yang disetting, atau yang dilakukan secara struktur yang benar? Mereka tuh menggiring opini gitu dengan si orang satu dan orang kedua atau paslon satu dan paslon kedua gitu, yang dimana ketika pemilihan jabatan ini biasanya akan ada politik-politik tertentu yang dimainkan oleh oknum-oknum tersebut gitu. Itu yang bisa menentukan mau ketua divisinya siapa, mau wakilnya siapa, itu ketua sendiri. Pencapaian kerja apa aja yang sudah berhasil dicapai dari awal masa jabatan hingga saat ini? Mungkin udah banyak ya, dan kita juga udah melalui 9 proker gitu, yang dimana salah satunya adalah ada buka bersama gitu. Terus kalau dari saya pribadi, himpunan tahun kemarin tuh alhamdulillah kita udah bisa menciptakan beberapa proker tahunan. Terus sejauh ini apa masalah terbesar yang pernah himpunan alami? Kalau misalkan kita ngomongin masalah terbesar gitu ya, sebenarnya kalau masalah terbesar itu adanya di eksternal menurut saya. Pada saya menjabat, sebelumnya himpunan itu belum punya ikatan di eksternal. Pressure dari demisioner gitu ya, kadang kan ada aja gitu masih demisioner yang mengintervensi lah ke ketua selanjutnya gitu. Terus ketika ada oknum, mungkin ya, ada oknum beberapa yang merugikan orang-orang lain, itu menjadi suatu masalah di himpunan. Contohnya adalah mempengaruhi buruh orang lain untuk mengajak langsung aja to the point. Untuk mengajak mungkin menggelapkan dana. Karena di sini bisa jadi ajang untuk mencari uang dengan cara tidak sehat di himpunan. nah, himpunan itu belum bisa menjadi wadah yang benar gitu untuk mahasiswanya sendiri, dan terkadang si himpunan ini tidak sering terjadi miskom antara informasi dari kaprodi kepada mahasiswa gitu. Nah, untuk dari internalnya sendiri ini banyak sekali oknum-oknum ya dari dalam himpunan, dari anggota himpunan yang bermain politik lah di dalamnya, bermain politik dalam tanda kutip, politiknya yang negatif merugikan orang lain. Kan himpunan itu sebagai jembatan antara pihak prodi dan mahasiswa. Hambatan apa aja sih yang pernah himpunan alami? Oke, hambatannya ya, mungkin pertama komunikasinya juga sulit ya. Mahasiswa itu kan di sini banyak sekali angkatannya, mungkin ada 4 angkatan. 4 angkatan ini banyak sekali mahasiswanya gitu. Hambatannya ya sulit untuk saling komunikasi dari satu persatu, kan itu tidak mudah mungkin ya. Ketika pihak prodi menyatakan punya kebijakan A gitu, mahasiswa yang non organisasi mungkin ya, non organisasi ini kurang mengetahui gitu kebijakan dari kepala prodinya sendiri gitu, yang dimana emang di sini tuh peran si himpunan mahasiswa sendiri, cuman kadang tuh ada miskom dari himpunannya, ataupun dari kaprodi sendiri, ataupun dari mahasiswa sendiri. Terus bagaimana Anda melihat mahasiswa sekarang dari point of view pribadi
dan dari point of view himpunan. Kalau untuk point of view pribadi dulu ya, point of view pribadi itu masih sekarang saya salut sih gitu, udah mulai mandiri gitu, udah mulai kreatif, inovatif gitu. Sekarang tuh biasanya mahasiswa-mahasiswa yang emang belum atau pernah mungkin ya terjun di dalam sebuah organisasi, biasanya tuh idealisnya masih terlalu tinggi gitu. Makanya di sini dari himpunan sendiri biasanya atau apa ya, haruslah melakukan atau membuat salah satu idealis. Maksudnya tuh ketika ada mahasiswa atau maba yang masuk ke organisasi, mereka tuh harus tahu idealis himpunan itu kayak gimana. Mereka udah berkembang dari sebelumnya gitu, mereka udah bisa kreatif sendiri, inovasi sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai pandangan himpunan, mahasiswa sekarang itu terlalu terpaku terhadap akademik gitu. Sedangkan di non akademiknya untuk mencari ilmu kurang. Kasarnya ada beberapa kegiatan di luar organisasi lah untuk membangun citra. Menurut Anda nih sebagai anggota, bagaimana kualitas Presma, lalu himpunan, terus BEM dan universitas saat ini? Oke, mungkin paling teratas dulu ya, Presma. Menurut saya Presma pada saat ini kurang show off gitu. Menurut saya kualitas Presma pada zaman sekarang gitu ya, menurut saya mereka terlalu pro kepada direktorat. Selanjutnya, bagaimana sistem politik yang terjadi di himpunan universitas Anda? Oke, sistem politik yang terjadi di himpunan ya. Namanya sistemnya pertama ya secara demokrasi mungkin ya. Anggota yang berbau politik di dalam himpunan. Kalau kita bilang anggota itu nggak semuanya mungkin ya, tapi ada aja beberapa oknum anggota yang emang mereka tuh biasanya kalau nggak politik jabatan, politik uang, sama politik apa ya, wanita biasanya kayak gitu. Kasarnya kalau misalkan salah satu orang punya jabatan yang atau misalkan kuasa tinggi, itu sering disalahgunakan gitu. Mau itu untuk menggelapkan uang atau Terus bagaimana cara Anda sendiri sebagai anggota dalam menghadapi politik yang terjadi? Terus solusinya apa aja? Oke, kita ngomongin berarti yang merugikan orang lain mungkin ya untuk cari solusi tersebut. Menurut saya ya solusinya orang-orang yang seperti itu harus dipunishment dan orang-orang yang mengetahuinya harus lebih terbuka kepada orang lain gitu. Dan sistemnya juga harus setransparansi mungkin. Pada substansinya, politik merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang tersistematis dengan baik untuk mewujudkan keadilan bersama. Politik tidak hanya terdapat di lingkungan pemerintahan atau kekuasaan, namun lebih dari itu dalam segala dimensi di kehidupan sosial manusia yang sangat dibutuhkan. Sebab dengan berpolitik berarti manusia berpikir dengan menggunakan akal untuk sebaik-baiknya mencapai tujuan. Seperti diketahui bahwa kampus merupakan pusat akal sehat bagi mahasiswa untuk menciptakan kaum cendekiawan dan visioner dengan beriman, berilmu, dan beramal. Perwujudan dari adanya politik kampus bisa dilihat seperti adanya badan legislatif mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan ruang sendiri bagi mahasiswa dalam belajar berpolitik atau berseni untuk meraih tujuan dalam kekuasaan atau kepemimpinan di dalam kampus. Gagasan maupun jiwa dalam kepemimpinan menjadi aspek yang esensial bagi mahasiswa untuk berkompetisi di pesta demokrasi yang ada di dalam kampus. Tak heran, apabila momen politik kampus akan dimulai, beberapa oknum mahasiswa, sebutlah tim sukses dari bakal calon seperti ketua himpunan jurusan, akan mencari mangsa bagi mahasiswa lainnya untuk didoktrin dengan iming-iming harapan palsu. Karena nantinya hal ini akan berdampak panjang terhadap semua mahasiswa di kampus. Bagaimana dapat menciptakan kampus yang inovatif, kreatif, dan progresif menghadapi dinamika peradaban kampus ke depan.